Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2043-2044. Pada saat ini, Jasper dan pangeran kecil sedang berjalan perlahan di samping jalan yang sibuk. Pejalan kaki yang lewat sedang terburu-buru, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dua orang muda yang berkeliaran di tepi jalan ini adalah pemimpin sejati di antara anak-anak muda di seluruh Summerland. Apakah kamu tidak akan masuk dan melihat-lihat? Kata Jasper pelan. Tidak. Saya akan mengatur seseorang untuk mengirim bunga ke dalam. Saya pikir itu adalah pemikiran yang diperhitungkan. Itu juga karena pengaturan para tetua dalam keluarga. Saya tidak memiliki hubungan dengan kamar dagang Hadok, kata pangeran kecil dengan ringan. Ngomong-ngomong, Brown yang lumpuh sudah lama tidak keluar dari kediamannya, tapi kali ini, dia keluar karena kamu. Bukankah dia orang yang sulit bergaul? Dia berhenti, menoleh, dan bertanya pada Jasper di sampingnya. Pangeran kecil, Lord Alvarado, dan Brown yang lumpuh semuanya berada dalam lingkaran yang sama, tetapi Brown yang lumpuh memiliki identitas paling istimewa dan status tertinggi di antara mereka. Terlebih lagi, ketika menyangkut si Brown yang lumpuh, sang pangeran kecil hanya memiliki sedikit kontak dengannya, jadi dia belajar banyak hal melalui rumor. Tidak dapat disangkal bahwa identitas dan status Brown yang lumpuh lebih tinggi, tetapi dia tidak terlalu akrab dengannya. Bagaimanapun, Brown yang lumpuh tinggal di kediamannya sepanjang tahun dan secara alami menarik diri, sehingga hanya sedikit orang yang bisa menghubunginya. Oleh karena itu, pangeran cilik masih asing dengannya dalam beberapa aspek. Jasper merenung sejenak, lalu berkata, untungnya, dia tidak serius dalam berbicara dan bersikap, tetapi pemikirannya berbeda dari kebanyakan orang. Banyak orang tidak bisa bergaul dengannya. Bahkan orang-orang di lingkaran kami hampir tidak bisa bergaul dengannya. Pangeran kecil mengangkat bahu dan kemudian meratap, tapi dibandingkan, kita jauh lebih gagah daripada dia. Mungkin karena surga cemburu dengan bakatnya, jadi dia hanya bisa tinggal di kediamannya seumur hidupnya. Brown yang lumpuh telah tinggal di kediamannya sepanjang tahun, tetapi dia bisa memahami dunia luar dengan jelas. Mungkin hanya dia yang bisa melakukan hal seperti ini. Setelah dia mendengar ini, Jasper tidak melanjutkan berbicara. Dia tidak berpikir bahwa Brown yang lumpuh itu sulit untuk bergaul. Sebaliknya, dia merasa bergaul dengannya dapat mengurangi banyak rintangan karena si lumpuh bisa melihat banyak hal dan orang dengan sangat jelas. Terkadang, Jasper bahkan bertanya-tanya apakah Brown yang lumpuh telah bereinkarnasi dari generasi selanjutnya seperti dia. Keduanya kemudian pergi ke rumah teh. Setelah turun dari mobil, aroma teh memenuhi hidung mereka. Pelayan rumah teh segera mendatangi mereka berdua dan membawa mereka ke pintu kamar pribadi. Brown, tamumu sudah datang. Biarkan mereka masuk. Petugas itu membungkuk pada Jasper dan kemudian pergi. Jasper melangkah maju untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Brown yang lumpuh di kursi roda, keduanya saling tersenyum. Kamu datang lebih awal dari yang aku harapkan. Jasper melangkah ke kamar dan duduk tepat di seberang Brown yang lumpuh. Sebelum Jasper bisa berbicara, tatapan Brown yang lumpuh beralih ke pangeran kecil. Anggota keluarga kerajaan, mengapa kamu tidak masuk dan duduk? Aku tidak menyangka kamu akhirnya keluar dari kediamanmu. Setelah pangeran kecil selesai berbicara, dia duduk. Coklat lumpuh di depannya selalu memberinya rasa tertindas. Si coklat yang lumpuh membuang muka dan membuatkan teh untuk mereka berdua. Jasper, bagaimana dengan Amerika Serikat? Sudah selesai, dan mereka sedang melakukan sentuhan akhir di sana. Jasper mengambil cangkir dan berkata dengan hangat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sekarang saatnya untuk menguji air. Kita akan melihat perkembangan industri dalam waktu 3 tahun. Jasper singkat dengan 3 kalimatnya. Saat ini yang terpenting adalah menstabilkan perkembangan industri dalam negeri terlebih dahulu. Brown yang lumpuh itu menyesap teh dan memandangnya. Sepertinya kita sudah punya rencana. Apakah Anda berencana untuk memulai dengan hal-hal seperti infrastruktur dan industri teknologi? Benar, perkembangan ekonomi dalam negeri dan kemajuan teknologi seperti sains dan teknologi adalah kuncinya. Brown yang lumpuh setuju dengan apa yang dikatakan Jasper dan mengangguk tanpa suara. Setelah perang keuangan ini, apakah itu Brown, Jasper, atau orang lain yang terlibat, hampir semua dari mereka menyadari adanya masalah. Kali ini seri, tetapi jika ekonomi domestik mengalami stagnasi, itu berarti mereka mengalami kemunduran. Apa yang akan kamu lakukan? Brown yang lumpuh menasihati, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Jika segala sesuatu di dunia ini mudah, apakah akan ada yang sulit? Jasper berkata dengan nada yang sangat santai, dan saya percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ekonomi domestik kita akan berkembang pesat. Brown yang lumpuh terus menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jasper saat ini memberinya perasaan yang berbeda sekarang. Di masa lalu, dia hanya dianggap sebagai pengusaha biasa, tetapi sekarang dia tampaknya lebih dari itu. Dia memiliki potensi yang tidak dimiliki pengusaha lain. Anda harus mampu menanggung kemunduran di jalan menuju kebangkitan. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, katakan saja padaku. Apakah itu keluarga Brown atau lainnya, kami akan membantu Anda kapan dan di mana kami bisa, kata Brown yang lumpuh dalam-dalam.
Semua orang tahu bahwa Brown yang lumpuh memiliki kepribadian yang tertutup, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak keluar dari kediaman selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak hal secara rahasia. Selanjutnya, keluarganya berkorban lebih banyak lagi. Semua ini untuk Summerland. Namun, Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berani membuat Anda khawatir. Jika Anda mengambil tindakan, orang lain mungkin merasa tidak enak. Lagi pula, ini belum waktunya, jadi jangan khawatir." Sekarang, semua lapisan masyarakat bermunculan seperti jamur setelah hujan. Jasper ingin menjadi pemilik taman ini. Pangeran kecil duduk di samping dan tidak menyela. Agak tidak nyaman melihat mereka berdua mengobrol satu sama lain. Dia secara alami dapat memahami apa yang mereka berdua katakan, tetapi apakah tidak melelahkan untuk berbicara seperti ini? Pangeran kecil memandang mereka berdua dan berkata, "Tidak banyak industri di negara ini yang semenarik industri mobil. Kami memiliki populasi besar di negara kami, jadi ketika ekonomi naik, permintaan masyarakat pasti akan meningkat. Orang luar tidak bisa terlalu mencampuri urusan besar yaitu industri mobil. Tidak hanya industri otomotif tetapi juga industri teknologi, industri komunikasi, dan sebagainya. Kita tidak boleh melewatkan semua ini." Jasper menyesap tehnya dan berkata perlahan. Setelah mendengar ini, Brown yang lumpuh memiliki ekspresi serius di wajahnya. 3 tahun. "Apakah Anda yakin dapat membangun industri ini dalam 3 tahun? Belum tentu, tapi aku benar-benar harus." Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Semuanya sulit pada awalnya, tidak ada yang mudah. Brown yang lumpuh itu mengangguk. Dia datang ke sini kali ini untuk menghibur Jasper, tetapi sepertinya dia terlalu memikirkannya. Benar, bagaimana seseorang yang tidak takut dengan kekuatan barat bisa dikalahkan oleh masa depan? Juga, dia tidak tahu bahwa setiap gerakan Jasper direncanakan dan dipikirkan dengan cermat. Dia akan mengambil satu langkah dan kemudian merencanakan 10 langkah ke depan. Jasper akan sangat jelas tentang lingkungan jalan yang dia ambil. Jika dia ingin menang di jalan ini, dia perlu menyusun strategi untuk semuanya. "Saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Kami pasti akan membantu Anda saat Anda membutuhkannya." "Lain kali kalau begitu," kata Jasper sambil setengah tersenyum. Mereka bertiga minum teh di kamar sebentar dan baru keluar setelah setengah jam. Masalah di sini telah berakhir, dan Jasper bermaksud untuk memulai dengan industri otomotif sebagai langkah selanjutnya. Saat ini, masih ada celah besar di bagian negara ini, dan semuanya dimulai dari awal. Setelah dia kembali ke perusahaan, Jasper mengunci diri di kantornya dan meminta Jake dan Bas untuk mendapatkan semua informasi tentang produsen otomotif di negara itu. Analisis data seputar pabrikan dengan jelas dan kemudian beri saya salinan data mobil dari negara lain. Anda harus menyelidiki semuanya dengan benar. Pergi." Setelah menerima perintah Jasper, Jake pergi dengan Bas. Keduanya berdiri di pintu dan saling memandang. "Apakah tuan lain mulai lagi?" "Ini cukup jelas. Sepertinya kami akan segera memiliki merek mobil domestik." Memikirkan hal ini, keduanya langsung menjadi bersemangat. Jasper tinggal di kantor dan jarang keluar sejak dia mulai mengembangkan mobil. Kadang-kadang Wendy akan datang untuk memeriksanya, dan keduanya akan mengobrol satu sama lain tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Jasper cukup sibuk, tetapi Henry, yang selalu senggang, akan pergi ke tempat Jasper hampir setiap hari. "Apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan? Kenapa kamu selalu berlari ke arahku? Apakah kamu tidak perlu pergi berkencan?" Jasper memandang Henry di depannya dan terkekeh. "Saya tidak ingin membicarakannya. Kakek saya meminta saya untuk mengunjungi Anda lebih banyak dan dia juga meminta saya untuk belajar sesuatu dari Anda. Entah apa yang ada di kepalanya. Ayah saya masih bisa bekerja selama 1 atau 2 dekade lagi. Apa yang perlu dikhawatirkan?" Henry mulai mengeluh. Kemudian, dia duduk di sofa dan menghela nafas lelah. Jasper tidak bisa menahan tawanya saat melihat penampilan menyedihkan Henry. "Kamu bajingan, apa yang kamu tertawakan? Saya terpaksa datang ke sini. Saya benar-benar tidak berdaya. Jika kakek saya tidak memaksa, saya akan menikahi Jill." Ketika Jasper mendengar apa yang dikatakan Henry, alisnya terangkat tertarik sebelum bertanya. "Apakah pernikahanmu dengannya sudah selesai?" "Tidak semudah itu, kan? Kita bisa tahu dia bukan seseorang yang mengejar kekayaan dan pangkat. Apakah kamu berhasil mendapatkannya begitu cepat?" "Aku tidak percaya padamu." Jasper mengekspos Henry hanya dalam beberapa kalimat. Yang terakhir menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa. Ya, kamu yang paling pintar. Tentu saja, Jill tidak mengejar kekayaan dan pangkat. Sejujurnya, bahkan jika saya mewarisi kekayaan keluarga saya sekarang, saya tidak bisa menikahinya. Dia bilang kita hanya bisa menikah setelah dia menjadi juara dunia. Jasper mengangguk. Ini adalah harapan Jasper. Jill adalah wanita baik yang sulit didapat. Bahkan jika dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dia memiliki nyala api yang benar di dalam hatinya, dan itu tidak akan pernah padam. Jika keduanya ingin berakhir bersama, mereka mungkin perlu menunggu sekitar 7 atau 8 tahun. Jasper menghela napas dengan sungguh-sungguh dan menepuk bahu Henry. Perjalanan masih panjang. Henry bingung dengan kalimat itu. Omong kosong apa yang dia katakan sekarang.
Bisakah kamu berbicara denganku dalam bahasa manusia, brengsek? Apa artinya itu? Apa menurutmu kita tidak akan berakhir bersama? Ketika Henry memikirkan hal ini, dia mulai khawatir. Wajah tersenyum Jill terus muncul di benaknya. Begitu Jasper melihat ekspresi gugupnya, dia tahu bahwa pria ini benar-benar jatuh cinta. Benar saja, tidak ada yang bisa lolos dari pernikahan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Aku tidak mengatakan itu, Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Henry merasa lega ketika mendengar kata-kata Jasper. Saya mendengar bahwa Anda sibuk masuk ke industri otomotif baru-baru ini. Apakah Anda belum menemukan pabrikan yang cocok? Henry menatap Jasper dengan tatapan curiga. Jasper mengerutkan kening curiga ketika dia melihat tatapan Henry. Mengapa? Apakah Anda memiliki sumber daya? Henry menjadi bersemangat saat mereka membahas topik itu. Dia kemudian mengedipkan mata pada Jasper. Memang ada pabrik mobil yang sangat cocok, tapi tidak denganku. Henry tampak sedikit malu, yang membuat Jasper merasa semakin aneh. Tidak denganmu, apakah itu di Harbor City? Tanya Jasper. Henry mengangguk. Nah, pabrik ini ditinggalkan oleh seorang pemuda kaya dari Inggris. Dia hanya bermain-main dengannya dan sekarang, dia meninggalkannya. Itu masih di Harbor City sekarang. Jika Anda mempertimbangkannya, Anda bisa pergi dan melihatnya. Meskipun orang ini telah meninggalkannya sepenuhnya, hal-hal di dalamnya adalah asli. Ketika dia mengatakan itu, Jasper tergerak. Dia bisa pergi dan memeriksanya. Adapun pemilik asli pabrik, mereka masih perlu melihat siapa dia. Apakah kamu akrab dengan orang itu? Henry mengingat sesi minum sebelumnya. Selain mengobrol dan minum dengan gadis-gadis, dia tidak memiliki komunikasi lain dengannya. Dia hanya berinteraksi sedikit dengan pria itu saat mereka bersenang-senang. Mereka hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Meskipun Henry adalah tuan muda, dia tidak bodoh. Tidak mudah untuk hanya mengatasi ini. Setelah mendengar ini, Jasper sudah mengambil keputusan. Lagi pula, Anda akan tahu ketika Anda berada di sana. Keluarga saya juga sibuk dengan kerusakan yang terjadi di Harbor City, dan seperti tukang memperbaiki lubang. Tentu saja, jika Anda memiliki permintaan, ayah dan kakek saya pasti akan dapat membantu bahkan jika saya tidak bisa. Henry menepuk dadanya dan berkata, Aku akan berangkat ke Harbor City besok. Aku akan kembali sebelum aku pergi. Tidak masalah, haruskah aku memberitahu adik perempuanku? Henry memandang Jasper dengan senyum jahat, tetapi Jasper memutar matanya ke arahnya. Setelah itu, keduanya meninggalkan gedung bersama. Keduanya pergi dengan cara yang berbeda. Henry memperhatikan Jasper pergi dan menghela napas sedikit. Sepertinya anak akan menderita karena dia berbakat, tampan, dan kaya. Ditambah lagi, dia juga sangat memperhatikan perasaan orang lain. Setelah melalui krisis keuangan ini lagi, dia mengetahui kebenaran bangsa dengan baik dan memiliki pesona pribadi yang unik. Jika Henry seorang wanita, dia mungkin akan jatuh cinta dengan Jasper. Benar saja, orang-orang hebat akan bersinar di mana-mana. Dia merentangkan tangannya tanpa daya, merasa sedikit melankolis di hatinya. Benar saja, semuanya adalah bencana. Setelah berbicara, dia memakai kacamata hitamnya dan pergi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.